Pemirsa, selanjutnya kita akan memantau tenis indoor Senayan untuk mengetahui bagaimana kemeriahan deklarasi pendukung Anies Baswedan. Sudah ada rekan kami Zinedine Duhan langsung dari lapangan tenis indoor Senayan, Jakarta. Duhan, setelah tadi sudah ada pidato politik dari Anies Baswedan, agenda apa yang saat ini berlangsung di tenis indoor? Ya, selamat sore Agita dan juga pemirsa. Baru saja berakhir tadi pidato politik yang disampaikan oleh bakal calon presiden yang diusung oleh Partai Nasdem, Demokrat dan juga PKS, yaitu Anies Baswedan, di mana dalam pidato politik ini Anies Baswedan menyampaikan gagasan-gagasannya dengan tema meluruskan jalan menghadirkan keadilan. Nah, sesuai dengan temanya, memang sedari tadi gagasan-gagasan yang disampaikan oleh Anies Baswedan ini menekankan banyak ke dalam keadilan untuk masyarakat Indonesia, di mana Anies berharap nantinya dengan terpilihnya Anies sebagai presiden di tahun 2024 nanti, maka keadilan ini akan merata dan dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Selain keadilan, juga Anies Baswedan menekankan poin kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana juga yang datang pada hari ini relawan-relawan Anies ini tidak hanya berasal dari Jakarta, namun berasal dari seluruh wilayah di Indonesia. Tadi kami sempat mendengar ada yang berasal dari Medan, Sukabumi, dan juga Sulawesi. Maka Anies ingin masyarakat ini nantinya merasakan seperti apa fasilitas yang sekarang sudah dapat dinikmati di Jakarta, seperti contohnya air bersih yang nantinya akan ada di seluruh wilayah Indonesia, pendidikan, listrik, kesehatan, dan lain-lain. Itu disampaikan tadi oleh Anies Baswedan di dalam pidatonya. Selain itu, juga Anies Baswedan ingin membereskan ketimpangan ekonomi yang berada di Indonesia. Jadi tidak hanya yang kaya semakin kaya atau yang miskin tetap miskin, namun Anies ingin seluruh masyarakat Indonesia nantinya akan ada di dalam standar ekonomi yang sama. Selain itu juga tadi Anies Baswedan sempat menyinggung mengenai mobil listrik, di mana Anies Baswedan merasa mobil listrik ini tidak efektif karena per kapitanya menghasilkan emisi yang lebih banyak dibandingkan dengan kendaraan umum yang masih menggunakan bensin maupun gas. Maka oleh karena itu Anies Baswedan nantinya berharap dapat mewujudkan kendaraan-kendaraan umum berbasis listrik, khususnya di jalan tol yang sudah berada atau sudah jadi di Indonesia di masa pemerintahan yang sekarang. Nantinya diharapkan di jalan tol ini dapat dilalui juga oleh kendaraan umum berbasis listrik yang dapat digunakan untuk masyarakat, tentunya juga untuk mengurangi emisi. Selain itu juga Anies Baswedan tadi menyampaikan kepada seluruh pendukungnya untuk memilih presiden dengan rekam jejak yang baik, lihat dari bukti-bukti nyata apa yang dikerjakan. Selain itu juga Anies Baswedan meminta diharapkan agar tidak adanya intervensi pemerintah dalam mempengaruhi rakyat untuk memilih siapakah nantinya presiden yang akan dipilihnya di tahun 2024 nanti. Selain dari poin-poin itu juga pidato yang disampaikan oleh Anies ini dihadiri oleh petinggi-petinggi partai yang mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden di tahun 2024 nanti. Seperti tadi terlihat AHY dari Demokrat, lalu ada juga pimpinan dari PKS, tadi ada Abu Bakar Al-Habsyi dan juga ketua umumnya, dan juga tentunya ada dari Partai Nasional Demokrasi. Untuk sementara itu Agita yang dapat saya sampaikan, kembali ke studio. Terima kasih Duhan, informasi langsung dari tenis indoor Senayan. Selamat bertugas kembali.